Saat seseorang banyak mengungkap tentang konsep kebenaran, sering mengungkap konsep kebenaran, terkadang butuh kita curigai karena untuk menutupi pembenaran-pembenaran yang dilakukan. Kadang kan begitu, bukan untuk negatif, tapi rasional itu dipakai. Namun yang jelas setiap orang itu sebenarnya menginginkan kebenaran. Saya ulang, pada dasarnya setiap orang itu menginginkan kebenaran. Benar, tapi sayang, tuntutan orang untuk melakukan kebenaran itu supaya dilakukan oleh orang lain, tidak pada dirinya sendiri. Jamaah rahimakumullah. Maaf beribu maaf. Kritis bukan berarti terjadi pertentangan. Saya tekankan begini, jadilah manusia yang memang kita tidak serba tahu. Kita menyadari kita itu tidak serba tahu. Yang jika kamu tanya tidak tahu, maka katakan tidak tahu. Kalau kamu mengatakan tidak kenal, katakan memang tidak kenal. Karena kejujuran ada di sini. Saat kita itu sudah posisi tidak kenal mengaku kenal, tidak tahu mengaku tahu, maka kita akan melakukan perilaku kebohongan. Dan kebohongan itu akan berlanjut terus dan berantai terhadap diri kita, berantai secara waktu, secara terus menerus, dan berantai secara kolektif kepada yang lain. Saat sudah terjadi akumulasi, menumpuk, mengumpul tentang sesuatu yang tidak benar atau kebohongan itu, maka rusaklah kehidupan ini. Sehingga perilakunya pembenaran demi pembenaran. Terkadang kita tidak perlu kepo, kita terkadang hanya membutuhkan kecakapan diam. Pada saat kita tahu orang lain salah, terkadang saat ada orang di hadapan kita memberi penjelasan kepada kita sesuatu yang jelas-jelas salah, kamu tahu salahnya, terkadang kita hanya memerlukan diam. Kita senyum saja di dalam hati kalau perlu, dengarkan dengan yang baik. Karena terkadang penjelasan yang kita berikan tidak memberikan manfaat dan faedah apapun. Apalagi jika terjadi konflik di antara kamu, di antara orang tuamu kepada orang tuamu dan kepada siapapun. Terkadang kita memerlukan kecakapan diam. Ini psikologi. Kemampuan ini butuh kita latih. Jadi wong ojo gampang kepo, apa-apa disalah nih. 3 ping 4 kuwi iki 7. Umpamane begitu. 3 kali 4 kan 7. Nah, gitu. Umpama begitu. Terus kuwi krungu, salah. Itu kamu akan hanya debat kusir, tidak ada manfaat dan faedahnya. Kalau ternyata karena kamu memberi penjelasan itu supaya orang itu menerima dan lego, ya toh? Ya toh? We lego kan ya lego toh? Kalau kamu diem walaupun salah dia ini lego, ngapain kamu harus bingung menjawab? Wong dengan salahnya itu sudah lega. Wong dia itu dengan salah itu puas, lega banget. Yang dia perlukan kowe iki jadi pendengar yang baik, walaupun yang kamu dengar dari orang itu adalah salah, sehingga kamu mendengarkan. Plek, kamu tinggal menjawab, iya tak tompo, puas toh? Iya ya ngono sing apik. Terus mbok terus nih, tapi itu salah. Ya kamu tukaran. Sing dibutuhni lah lega toh, lega kan? Nek wis lega ya wis nyapa mbok bantah. Itu butuh kecakapan.
Gitu. Kecuali jika salahnya itu memiliki dampak membahayakan bagi kehidupan dia sendiri dan orang lain. Luka misalnya. Kalau ternyata enggak memiliki dampak apapun, hanya bersifat opini, ngapain? Yang orang sering berkelahi, tukaran, gontok-gontokan, debat di TV, itu hanya opini. Gak ada pengaruh. Kalau kamu lihat di TV, di YouTube, itu sing diceluk karo YouTuber, sing diceluk TV, itu pasti judulnya debat. Bener tak? Bener kan? Debat. Delok wong debat, enek manfaatnya? Enggak. Apa kowe pengen belajar tukaran? Gak enek manfaatnya. Tapi nek enggak debat, pomone kemudian di TV ki jagongan. Pendapat saya begini. Iya, memang benar. Pendapatmu memang benar, dari buku ini begini. Enggak menarik kan? Enggak menarik. Tapi matamu, kamu goblok, wah, langsung viral. Sistem demokrasi dan sistem ajaran agama saat ini sepertinya telah menumpulkan cara-cara berpikir kritis karena polanya sudah sistem doktrin, dogma. Kalau gini ya kudu gini, kalau begini ya harusnya begini, aturannya begini. Dogma, itu kan gitu. Risalah Rasul itu sesungguhnya untuk menumbuhkan akal pikiran kita itu untuk berfungsinya kemampuan berpikir nalar dan rasional, untuk menciptakan perilaku dewasa dan bijaksana. Bijaksana dan bijaksini. Artinya sana ya bijak, sini ya bijak. Sekali lagi, ajaran agama sepertinya sekarang sudah terkontaminasi, itu menumpulkan berpikir kritis, berpikir evaluatif, berpikir muhasabah, berpikir tafakur fi anfusihim, itu tumpul. Padahal risalah Rasul itu sesungguhnya untuk menumbuhkan akal pikiran, untuk memfungsikan cara berpikir nalar dan rasional, untuk menciptakan perilaku dewasa dan bijaksana, terwujudnya keharmonisan, perilaku mandiri dan produktif. Sekali lagi, saat kebenaran sudah terpapar cukup panjang, tergeser maksudnya, kebenaran sudah bergeser menjadi pembenaran melalui konspirasi definisi dan deskripsi hasil dari sebuah opini. Maka kebenaran semakin terkikis dan hilang. Pada saat pembenaran sistem kehidupan ini dengan doktrin dan dogma, sehingga banyak orang yang sekarang ini sudah mulai religius
trauma, itu bahasa anak muda. Ini bahasamu, ini bahasamu. Sekarang saya mendengar juga dari anak-anak muda itu mengatakan apa namanya, religious trauma, nggak istilah. Oh ya madok juga kan gitu, isben kan gitu. Nggak istilah. Jadi trauma dengan religius, trauma dengan agama. Namun pada saat kebohongan hasil dari pembenaran terkuak, saat kebohongan ya, mulai terpapar dengan kebenaran, kalau ini terpapar, kalau kebohongan mulai terpapar dengan kebenaran, biasanya orang yang telah melakukan perilaku kebohongan, apapun ini, tidak hanya tentang agama, tidak hanya tentang pertanian, tidak hanya tentang keluarga. Saat kita itu bohong, dan selama ini telah dipercaya kebohongan itu sebagai kebenaran, pada saat mulai ada tanda-tanda terkuak, terpapar dengan kebenaran, maka orang yang terkena dampak kebenaran karena kebiasaannya adalah bohong, itu akan mati-matian mempertahankan konsep kebohongan yang telah dipegang. Saat konsep-konsep kebohongan, pembenaran itu sebagai kebohongan mulai terpapar dengan kebenaran, ini semakin kuat mencuat, maka yang dilakukan oleh orang yang telah mendistribusikan kebohongan ini, itu akan melakukan tumpuk topeng. Topengnya mulai dipertebal, topeng lapis berlapis untuk menutupi kebohongan-kebohongannya. Akan tetapi, saat kebenaran memang terus bergerak sesuai dengan fitrahnya, bergerak kerjanya sesuai secara natural atau secara organik, itu akan muncul dengan sendirinya, maka tidak bisa dihindari bahwa kebohongan akan tetap terpapar oleh kebenaran dan akan menampakkan wajah aslinya. Ini yang harus hati-hati berlaku jujur. Itu kan kalau dipanjang lebarkan kan begitu. Sungguh beragama atau tepatnya risalah Rasul tidak berfungsi sebagai doktrin dan dogma pada awal ajarannya, saat sang pemegang risalah yang wenang hak dan sah atau sang otoritas atau wakil resmi Tuhan ada, maka agama tidak berfungsi, tidak bersifat kaku beku, bersifat doktrin dan dogma. Ya. Saat seseorang banyak mengungkap tentang konsep kebenaran, sering mengungkap konsep kebenaran, terkadang butuh kita curigai
karena untuk menutupi pembenaran-pembenaran yang dilakukan. Kadang kan begitu, bukan untuk negatif, tapi rasional itu dipakai. Namun yang jelas setiap orang itu sebenarnya menginginkan kebenaran. Saya ulang, pada dasarnya setiap orang itu menginginkan kebenaran, benar? Tapi sayang, tuntutan orang untuk melakukan kebenaran itu supaya dilakukan oleh orang lain, tidak pada dirinya sendiri. Ini gitu. Sering ini yang terjadi. Saat kebenaran telah memapar, kebohonganlah terpapar kebenaran dan dianggap sebagai penghalang tujuan. Katakanlah demikian. Kehormatan, keluhuran, kesucian. Katakanlah ini contoh. Selama ini mungkin kita berpikir orang-orang suci simbolnya adalah baju putih. Orang-orang luhur itu wujudnya jadi pejabat. Orang-orang agung simbolnya umpamanya begitu. Orang-orang yang agung, orang-orang yang mulia, simbolnya itu dihormati banyak orang. Kan begitu. Orang-orang suci itu wujudnya dari pakaian dan dari dalil-dalil yang keluar dari lesannya. Ini adalah dikatakan sebagai orang yang mulia dan orang suci. Kan gitu. Artinya definisi deskripsi suci, luhur, agung, mulia, hormat itu semuanya adalah dimensi jasad. Dimensi jasad. Kan itu. Untuk apa cantik jika kelakuannya adalah jelek? Untuk apa ganteng kalau kelakuannya buruk? Paman kan begitu. Cantik yang secara fisik saja bisa jadi cantik, secara fisik bisa jadi ganteng. Tapi jika perilakunya itu buruk, kecantikannya itu menjadi pembohong. Kegantengannya menjadi pembohong. Kekayaannya menjadi pembohong. Jabatannya menjadi pembohong. Pakaiannya menjadi pembohong. Saat kebenaran mulai diungkap bahwa itu adalah perilaku-perilaku kebohongan, bahwa tidak mungkin seseorang akan memperoleh ketentraman dan kebahagiaan sebagai prasyarat mewujudkan kemajuan dan keharmonisan yang bertumbuh. Pada saat ini dimensinya masih menggunakan ukuran yang lahir, maka saat terpapar dengan kebenaran yang ada, mohon maaf sebelum saya masuk sini, pada saat orang sudah perilakunya bohong demi kebohongan, kebohongan karena jabatan, kebohongan karena pakaian, kebohongan karena dalil, kebohongan karena dihormati banyak orang. Sebagai contoh, Quran menyebut setiap orang yang dekat dengan Allah, yang menuju kepada Allah itu hanya ulama. Umat manusia dibohongi, ulama itu adalah tokoh tertentu ABC saja, sak desa mung siji mung loro. Tapi prasyarat di dalam Al-Quran disebutkan, yasha, yang takut kepada Allah itu hanya
ulama. Hanya ulama yang kembali kepada Tuhan, kan begitu. Artinya kowe disuruh bayari saya karena kamu anggap ulama, kamu tak bohongi, kan gitu. Kowe nek pengen mlebu surga percaya karo aku ulama, kowe kok gandulo raketang peseret-seret gubras getih, kan begitu. Akhirnya saya harus menciptakan kebohongan demi kebohongan. Quran mengatakan hanya ulama yang takut kepada Allah, yang kembali kepada Allah. Dengan kata lain, semua manusia iman itu adalah ulama, seharusnya begitu. Kan gitu. Saat ini dibuka kebohongan terpapar ini, sing musuhi saaragadak, sing musuhi saembrek, Romo sakit 3 tahun, iki ya mergo mulai buka begini. Saat kita membuka di pusat rileks, tapi saat kita membuka banyak orang-orang yang sama dengan saya kopian begini, sarungan dan kelambi takwa, ternyata sing takwa hanya kelambine. Metu ke forum tibae proses santet nggak karo-karuan. Contoh kan begitu. Saat kebohongan mulai terpapar dengan kebenaran, apalagi jika kebohongan itu telah menghasilkan finansial, meningkat, tidak hanya finansial secara menguntungkan, tapi sudah menjadi sistem, kan gitu. Maka semakin berat, musuh kebenaran akan semakin banyak. Akhirnya kita hanya bisa mengatakan, biarlah kebenaran bergerak sesuai dengan jalannya sendiri, membuka dengan jalannya sendiri. Kan begitu yang terjadi. Yang ngungkap ini musuhnya oke banget emang. Musuhi. Saya sampai HP nomor itu, mohon maaf jika nelpon saya sering nggak angkat kan, itu karena sempat ada latar belakang ben enek wong telepon tak tangkap, tak angkat ngancam, ojo ngaji ngono kuwi neh, ojo ngaji ngono kuwi neh, kan gitu. Ya kadang ya nek sing terus terang, bener Pak Yai, tapi kan gitu ya.